Bayu lu? Iya. Dulunya siapa? Gus Restu. Udah dikasih tahu? Udah. Nomor 2 siapa? PSP. Udah dikasih tahu. Tolong kasih tahu sama LO nya. Oh ini ya. Cuma isi blik ya. Udah aku cari tadi. Meski gini nih ya tuh. Ini anu, Ya. Mau. ini angin singindang. Coba deh bengkok kok bengkok gini ya? Main. Kontak. Live streaming bu? Oh, ya lah. Mau. Nanti caranya. Coba ini pengaturannya. Menguning dia berdua. Sing. Yang kan kelihatan warnanya kuning gitu. Dasarnya kuning. Oh, di sini sambung nih. Kelihatan. Oh, main.
menari akan segera dimulai. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh hadirin agar merapat ke wantilan karena acara New Bulan Menari akan segera dimulai. Tentunya hadirin disilakan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Di YouTube-nya nggak mau dia. Loh, kok bisa gitu? Saya nggak ngerti. Nggak bisa dia? Ya. Yang paham siapa yang paham? Nggak bisa. Oh, putar kembali perangkatnya. Oh, harus lurus mungkin, nggak bisa landscape. Biasanya. Nggak apa, dilurusin nggak bisa, nggak apa-apa. Uji coba. Di YouTube mau nggak? Dicek dulu ya. Dicek dulu. Di YouTube ini kayaknya mau lihat. Bengkel caranya nah gogon namanya Ini yuk. Oh ini di YouTube kan kayaknya ada yang ya. Ini laptop kan kayaknya ini ada. Itu di HP. Hadirin mohon perhatian. Karena acara New Bulan Menari 28 Maret 2021 dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Selamat malam dan selamat bergabung kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Jurusan Program Studi Tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Institut Seni Indonesia Denpasar serta seluruh hadirin yang kami hormati yang mengikuti acara ini secara offline dan live streaming di kanal YouTube Tari Art. Dengan mempersembahkan rasa syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kertawarenugrahanya, hari ini kita dapat berkumpul di Wantilan Loka Widya Sabha, Institut Seni Indonesia Denpasar, guna menyaksikan acara New Bulan Menari pada tanggal 28 Maret 2021. Baik hadirin yang berbahagia, tentunya dalam pelaksanaan kali ini kami tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Hadirin yang berbahagia, langsung saja akan kita saksikan bersama penampilan karya yang pertama yang berjudul Nang Bebek. Menceritakan seorang pengangon bebek yang miskin, sangat setia dan sayang kepada bebeknya walaupun masih seekor. Karena kesetiaan dan kasih sayangnya itu, pengangon bebek mendapatkan sesuatu yang tak pernah akan didapatkan. Drama monolog karya Bapak Ikadet Widyana, SSP, MSI. Hadirin yang berbahagia, inilah karya yang berjudul Nang Bebek. Selamat menyaksikan. Keaginan titiang tua macul pedang lemah rego pedang nyambangin diu lemak mangobet keladi maling ireke bas liu
tetan orang titiang kata botol koma kacang jagung kacang rincik lan papagan keladi ubi keselo yen orang lacur ya lacur, yen orang sugih ya sugih. Hidup memondok dini nunggen aja idah dong ngelah reramo meme bako subo ngalin mati menyamu kedidian ngelah kurenan masih subo kalin itu yen kunenya hidup melarat jarojani liunya mau beraya ngurin nganten we nang bebek nganten je gitu aja dia nganten dia ngalih doman dia ngalih kan ini lacur ini bocoknya bukan dia kewalelok aden dia itu dia ngelah gusti lantas gusti tiang pak murah konen masih nganten tuh dia tiang jalan nganten ngalian kuping liwatin tanduk kadena tiang pimpidan ya Pak Murah nganten kayak niko tiang bareng paman nempil Banten nih terus gitu kan ketiliwat kudang tahun kan kek geriang apa kata antos ijo yo laku nih ngelah bebek aukut ulin asio lah nih kanti nupin aukut peragat ilang apa yang rana aco dia kewala setia bebek tiang niku sing tenyak medem di kandang peragat tiang alih ke medem pin di beden batis pin disipah ke medem semengan busol-solo batis tiang itu kelajak ke kecarik pasti bengidu kalau jadi jatah dong tiang dong iwayan itu wayan murid itu dong baik ini yang itu mengalir yang main dan pasti begitu yang peragat kali dadong mungkin alih yang murid wayan murid ulian bulun yang murah awak ia berik gitu. Mungkin ibang tiang ama aja tetap ia berat wayan murid di Jawayan suut malu Jawayan mengidu mai eng alang jani kecare ngalih amak pang engal awak cai moko bulu sama pek tuh ayun insing jemaat ya tuh diurat tuh meh awak cie antuk kosong malu peragat cai itu kan gaya cie kanti Islam kini awak cie sing med itu kan kamu sekida dong ada tawang banci lah jani sehingga dia ada jalan jalan tuh wah nih kini lah bebek awakun demi si pato kan wak jalan ngalik pasti ngalan tengai soang kali oraris mo jalan jalani
Tuan caritok dani prapto mari ngacari ani linga saya itu beneng alih sedang bunga di itu ada saudara lain itu saya seorang bunga deh ibisanya hujan man beneng alih dama ngalai betul kan apa ya kan kemudian sing bani kali jani sing bani sing ada kemana sing ada lalu mana ya cak ini ngalih apa tu ada lakan jukut pang ada bahan gadong kamu ngalih apa ka DBP kemudian bit dengang berdiri jago yang pingat kini luung ni raga dari petani ni ketu masan penyakit liu gerubuk gumi raga tetap yang ngalih paku ngalih muncul tabiau angon kalau di bawah nak genap masih ini kewala liu nak sinawang ritak kalai raga ada lantas dicari buku jani ada di tegale pura jani pang nawang bener kengken bahasa kemang-mang kengken raga ada yang ada nak berjalan sin misi lantas kenene tekot wong samar aku yang ada nak berjalan bok ni kuning barat tonyo kuning kawinan liu tonyo jadi di jalan-jalan tu liu nak ngebok barat iraga harus nawang gending minokadi nawang satu ane madan segending utawi munyin wong sama sang beruang tekor manjang 5 likor manjing kokak teragam siung ulaning agung wirangrong deko kelas yun nonton deka gendong ane dia acara motameng raras adikare pepek tenio anganggo yang coba raga megending itu kadene raga wong samar sambil masih kali jukut pangada pangi dadong manising yang payakan semua tengah ibu ini jangan sing makan dadong di mana yan murid mai murid yan murid ya wahai murid wayan tuh kijai laku wayan nih aku tuh sebilang lebih aku dijaya polon laku wayan bisa bang jok cai jero bedlon bebek dia berat betul itu betul tuh jero dao minap kejarone wero ubuan titian bebek berat turen mure nunas tulung alih hijab bebek tiang alih jebos ke tapi ngerunguang bebek aukot sih kena bang nikah tukul tiang alih paku dari gitu tukul tiang mekongan ampun nak jero medih gitu jero dangin menten ke tuh sira ditu ke nyen ditu tiang kau tiang niki gelor minap saku ningo bebek tiang wayan mure jero ampun gede jero jantos dumun sauden potakon di tiang jero las lales jero
Tijo cayu ayat. Cai genaukut angon cang nyamuk, angon cang panak cai. Ajak cang mokongan. Prayo subuh kejang le. Yen sing bakak cangki, angon cang mati cang sing riken. Rare si wayan muangrara curang bangku menit abe ngores sirup mengalir wayan itu saya wayan nah apa boleh ni anak dedek iwayan dedek apa boleh ni orang tolonglah kesugihan nubin aukut duga bencai nyembah sepalanan ni wayan bebek nang meri amah mirip ada tunyo mirip ada dini wong samar ada jin ada setan ada debit ni amah aku terus ulah bebek ulian meting uli taluk amah ibu aukut nu berat misi bulu lama-lama lek ibu mesti sepalanan ni nang bebek apa oi Allah muangkan udah direm-rem sang yang surya raditi wangin ngelinus gumeter di kanang pertiwi tadi begejaran tanah apa ya dia nyamat melihat sarana wong samar. Allah. Yen sing cai mukat engal-engal ini. Tuan pariwang dekat ada. Keceret getih cai. Jero sangai iwang tidak jero iwang pas kesempat jati kena tidak jero ngelah tiang bebek beda ukut duanengipun sahat satya tresno ring sekian tiang icalipun jero pinap jero ne manggih uliang ya bos jero Cai mulut celemanis tu bebek aukut penglingin cai. Siapa kamda senang? Titiang nang bebek tau iwayan bebek. Waning cai dapat satiu. Tutulih. Mainang malungatan cai ni kidem. Titiang kedatang matan cai jani. Waduh. Dados akeh wenten bebek terika. Wah, udah nyet cikal ngubuh bebek. Tujuan. Belum benar. Satak. Samas. Siu. Itu ada siu domas. Liun bebek ngo.
Sami bebek mokoh gede-gede. Kaleng ke tiang buh bebek siudomas. Buh bebek aukut dan keramang benti tiang jero. Iledang muliang bebek tiang ni kaya jero bang. Wih, mirip saya kewok lakar ngangunang bebek liu. Ni ada pobang nira bebek hitam. Pemit. Nabi ni kijero. Ni bebek mas. Masuk-suk mas. Membulu mas. Batis mas. Ketainnya ni mas pangtawang cai. Ia niki raris bebek mas niki tunas di dia. Maka sinah akeh durat cara durat maka ni. Imaleng irampok dot baca ngambil bebek ke puniki. Jiwa permanan di dia. Mina kadi jiwa permanan dadong di dia itu hal di dia gitu. Nenten jero. Walian di dia bebek di dia. Bebek jero puniki. Tunas di tiang yang jero mangeh. Wayan ngurek ni ke batu. Doaning satia kipun. Wantian wirhing budi pu gitu. Ning wayan bebek nang bebek pu gitu. Mangke kan paweh kulawan kita. Ni ada hadiah utamu. Angon cai kurangan. Dari mana? Aduh, iya, ratu. Jeruk, niki bebek yang wayang murid, terus niki yang dia kurangan. Niki yang dia nyamon, niki jeruk. Kita tak mau urgu. Cening nonakku. Enak kita menyuci rupa matemahan wong. Saksa dia. Wanjani wayan murid matemahan wong listu aja. Singgih haratu bapa. Nawagang titiang bapa. Jenis lu karuni po gitu. Sin pelih idewo. Ngalih kanak muani kewalo bapodot mintonin anak muani ni mula melarang pancu pilar satyo darmo premo santi lakat ngalih kani madan jur utama satyo darmo premo hakim sulan santi patut jani jening ni angon soma inggih yan nasapun ko di tiang sayre Soi pan bebek ni kada mas raja muli mino kadi bebek si mas tuh anggon ngupu pira turun antara kanca ini mino kadi mayatnya yang jaga tu kaya aye harapku di tiang saireng di tiang wantian sirengong pina ke ratu ning wong samar mari kanang kidul ning disi beli wayan bebek maka sujatian nak sampun mekelu karena ibu dia dados bebek berat nyangkutin rakan beline ini raja mulai puni ke akeh aluh ben di tiang rerah kewanten nak wani satyo kewah di tiang rerah karatu beli ini makin beli sampun mecihna antuk di tiang beli satyo angin di tiang punan beli aduh adi dia karuni yen ketu nyen cara atur adine menek adi pikenah nyani bapa belilah kami ring kewala pang saja yang beli satyo kayang kawas belilah kasekado satyo melarang dharma. Nah, kewalo yang dah dibeli deh.
bin manis saja ada semeton adi nyaman adi urin yang mai barang kalah turang beli yang kan Gusten beli ni Pak Murah sudi bionya nah pangidang patuh mekerap kami jalan mulih malu alih tidak dong jadi pangkai nang Banten ajak mekerap kami sama kadi bos cat unang datu cari tu Om Santi 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 Om agar tetap menjaga jarak dan tetap menggunakan masker demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh hadirin agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Baik, hadirin yang berbahagia, langsung saja kita akan saksikan bersama penampilan karya kedua yang berjudul Wadon. Aku bisa menjadi lemah ketika aku direndahkan. Dan aku pun bisa menjadi kuat ketika aku mampu melawan kerendahan dalam diriku. Koreografer Nimade Pandeswari dan Nikomang Erna Sri Wahyuni. Hadirin sekalian, inilah karya yang berjudul Wadon. Selamat menyaksikan.
Hadirin yang kami hormati, langsung saja kita saksikan bersama penampilan karya ketiga yang berjudul Kayu. Keinginan yang berbeda, Nyeklo dan Bana. Jangan paksakan orang lain untuk menyukai apa yang kamu sukai. Koreografer Iputu Agus Suraditya SSM. Penari Gus Sura, Pradnya Larasari, dan Mutiara Dewi. Hadirin yang kami hormati, inilah penampilan karya yang berjudul Kayu. Selamat menyaksikan.
Cening, jami subuh madan, cening bisa masalah nebon. Dan cening sah, apa gue cening dia pesannya gitu cening. Seperti tanah, sedua langit, nak menung adanya dua langit kayak cening. Boleh cening. Jangan pernah memaksakan orang lain untuk menyukai apa yang kamu sukai. Itu maksud dia pesan paksa kayu cening. Maksa cening demen kita demen anak lem. Dia pesannya gitu cening. Nah, jangan mawang boleh malu nih. Jangan lanturan boleh bareng aja guru. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama karya yang berjudul Lare Rare. Hidup ini sangat keras. Bersyukurlah. Koreografer Bagus Restu Waisnawa. Penari Body Strength. Komposer Suarsani. Hadirin yang berbahagia, inilah karya yang berjudul Lare Rare. Selamat menyaksikan.
Baik hadirin yang berbahagia, demikianlah telah kita saksikan bersama penampilan 4 karya dari 4 koreografer yang sangat luar biasa. Sekali lagi berikan apresiasi yang sangat meriah. Selanjutnya kami undang kepada koreografer agar mengambil tempat di tengah-tengah wantilan karena acara dilanjutkan dengan diskusi karya bersama koreografer. Sekali lagi kami undang kepada koreografer agar mengambil tempat di tengah-tengah wantilan karena acara selanjutnya adalah diskusi karya bersama. Sekali lagi kami undang kepada seluruh koreografer yang tampil pada hari ini. Kami undang agar hadir di tengah-tengah wantilan karena selanjutnya adalah acara diskusi karya bersama. Kami undang Bapak Ikada Widyana SSP MSI. Selanjutnya kami undang Nimade Pandeswari dan Nikomang Erna Sri Wahyuni. Selanjutnya kami undang Ibu Tu Agus Suraditya SSN. Dan yang terakhir kami undang Bagus Restu Waisnawa. Langsung duduk. Oh, kenapa? Maju. Nih, kedai. Sekali lagi kami undang kepada Ibu Tu Agus Suraditya SSN agar segera merapat ke wantilan. Dan langsung saja kita undang moderator kita pada hari ini, Bapak Bagus Bangsada. Selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Terima kasih Galuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh hadirin yang masih setia menyaksikan New Bulan Menari pada malam hari ini, baik secara live ataupun juga melalui kanal YouTube Tari Art. Baik, tadi kita sudah saksikan keempat penampil pada malam hari ini. Selanjutnya perkenalkan dulu, nama saya Putu Bagus Bangsa Negara Saputra, biasa dipanggil Gus Bang. Pada malam hari ini saya akan memandu jalannya diskusi ya sebagai moderator. Jadi nanti pada sesi tanya jawab, pertanyaan bisa dari teman-teman yang menyaksikan di sini secara live dan juga pertanyaan melalui kolom komentar di kanal YouTube Tari Art. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, mungkin langsung saya serahkan kepada masing-masing penampil untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan karya yang sudah dipresentasikan barusan. Untuk itu yang pertama dari Pak Dek mungkin ya. Pak Dek, selamat malam. Punapi gatra becik becik aja. Ya, sekarang kita becik semua ya. Kita sehat nggih. Ya, dulu sang Pak Dek. Cek. Om Swastiastu. Nggih, rahajeng suksema peniki ring jurusan tari sudah memberi kesempatan titiang niki dari jurusan pedalangan dan jurusan pedalangan ulian kepaksa niki ring Pak Ngurah niki Pak Medaging tiang niki padahal tiang pun ngigel lampun bayunduk. Nah, keinginan tiang sebenarnya ingin menawarkan sebuah konsep baru yaitu untuk anak-anak tari khususnya, karena kalau Pak Dek menari pasti sudah tidak kuat, apalagi memang bukan jurusan tari. Jadi sebuah drama yang berkaitan dengan wayang, jadi Pak Dek namakan drama wayang. Konsepnya di sini ada tembang, ada lagu, jadi permainan kata-kata, retorika. Walaupun tadi penampilan Pak Dek sangat kurang karena tidak dapat latihan, kurang latihan. Jadi itulah konsep sementara yang Pak Dek tawarkan, semoga bisa menginspirasi untuk anak-anak jurusan tari. Demikian teman. Yes, sama Pak Dek. Selanjutnya penampil nomor 2 ya tadi ya.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kami perwakilan dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Kaprodi kami yang telah memberikan kami waktu dalam berkarya ini walaupun dengan sesingkat mungkin ya. Nah, di sini konsep yang kami bawakan tentunya dari judul. Nah, judul itu kami mengangkat wanita. Nah, ketika kita berbicara mengenai tentang wanita itu tidak akan habis-habisnya. Kenapa? Karena wanita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat unik bagi saya. Karena wanita itu selain dia memiliki hati yang lembut, hati yang tulus, di balik semua itu wanita juga memiliki rasa emosional yang ingin dia munculkan, tetapi tidak bisa tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya berterima kasih kepada jurusan tari karena sudah memberikan kesempatan untuk Prodi PSP menampilkan karya yang mungkin bisa dianggap sederhana karena kami juga prosesnya sangat singkat. Jadi di sini makna yang ingin kami sampaikan yaitu bagaimana seorang wanita yang memiliki beban dalam contoh seperti keluarga. Jadi wanita itu tidak hanya harus mengurus rumah tangga, namun di sini kita juga menekankan emansipasi wanita dari rasa. Kemudian untuk mampu kembali membangkitkan seseorang wanita agar mampu mengambil jati dirinya. Mengapa kami dari tadi hanya banyak menampilkan rasa? Itu dikarenakan dari apa yang kami dapat baca artikel menyebutkan bahwa wanita tersebut 90% berpikir hanya 10% dan 90%-nya tersebut itu menggunakan perasaan. Jadi seperti itu yang dapat kami paparkan dari karya yang telah kami buat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Gus Surang. Silakan Gus. Baik, Om Swastiastu, selamat malam semuanya, adik-adik dan para dosen tercinta. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Suraditya. Saya alumni tahun 2018 dari program studi seni tari. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh panitia HMK Tari karena telah diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi menyumbang sebuah karya sederhana di acara malam hari ini. Untuk konsep itu sangat sederhana, berangkat dari mimpi. Sebenarnya karya ini ingin saya sampaikan atau saya tuangkan dalam bentuk videografi, di mana saya dalam mimpi tersebut saya melihat diri saya sendiri menari diiringi oleh guru saya, tapi saya tidak melihat siapa guru tersebut. Hanya saja saya mendengar alunan sebuah tembang. Tembang itu memiliki sebuah makna, yakni seperti yang tadi saya sampaikan di sinopsis, untuk tidak mendengarkan orang lain jika Anda ingin maju, dan jangan paksakan orang lain untuk menyukai apa yang Anda sukai. Jadilah diri kalian sendiri. Dan ini yang saya sukai. Legong adalah jiwa saya dan Legong adalah karakter saya. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa laki-laki tidak pantas malu atau tidak perlu malu untuk menarikan sebuah tari perempuan seperti itu. Dan jadikan ini sebagai identitas dan ciri khas kalian diri, ciri khas kita sendiri, dan tampilkan apa yang bisa kalian tampilkan dan apa yang kalian miliki. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan semoga nanti bisa memberikan karya terbaik lagi di acara berikutnya. Terima kasih. Om Santi Om. Oke, terima kasih Gus Sura. Itu tadi Gus Sura alumni dari jurusan tari ya, Isdan Basarnya. Selanjutnya ada Gus Restu. Tadi Gus Sura, ini Gus Restu. Silakan Gus Restu. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama-tama yang perlu saya sampaikan, terima kasih banyak atas kesempatan untuk belajar berkarya di sini. Ruang geraknya, terima kasih atas panitia New Bulan Menari dan semua anggota HMJ. Lalu saya akan menyampaikan sedikit tentang karya yang sudah saya buat ini.
Yang pertama, ide ini saya dapatkan dari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu, ide ini saya dapatkan dari seorang anak kecil yang belum waktunya atau seumuran mereka menjual tisu di jalanan, di depan Alfamart maupun di depan-depan mall, seperti itu. Lalu berangkat dari ide ini, saya mentransformasikan ide ini ke dalam sebuah karya tari kontemporer yang berjudul Lare Rari, di mana Lare yang artinya kesedihan dan Rari yang artinya seorang anak. Dalam karya itu saya tuangkan di bagaimana kesedihannya dia saat melakukan aktivitas berjualan tersebut. Sempat saya baca pada Undang-Undang 22 tahun 2002, anak yang di bawah umur 18 tahun belum berhak untuk melakukan jual-menjual seperti itu. Jadi makna yang dapat disampaikan di sini, marilah kita bersyukur karena hidup ini keras dan masih banyak orang di luar sana kurang mampu daripada kita. Lalu pesan yang terakhir yang saya sampaikan melalui karya ini yaitu apa saja yang kita boleh buat, apalagi musimnya seperti ini. Mungkin maksud adik-adik itu ingin juga membantu ekonomi orang tuanya. Apa boleh buat, walaupun ada undang-undangnya, yang penting dia mampu membantu orang tuanya. Dan juga yang sarankan jangan saja sampai putus sekolah, karena masanya dia juga masa menuntut ilmu, berinovasi, berimajinasi, dan juga bermain. Seperti itu sekiranya. Terima kasih. Ya, dulu. Ya, jadi itulah tadi pemaparan singkat terkait dengan konsep ataupun ide dari kelima pengkarya kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita langsung saja masuk kepada sesi tanya jawab atau diskusi. Okay? Jadi saya persilakan kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini di Waktilan Jurusan Tari, apabila ada yang ingin bertanya kepada salah satu penampil, saya persilahkan. Dan juga kami juga membuka pertanyaan pada kolom komentar YouTube Tari Art. Jadi kami persilahkan juga kepada hadirin sekalian yang masih menyaksikan secara live streaming di rumah maupun di tempat kerja untuk bisa bertanya melalui kolom komentar. Baik, untuk itu saya persilahkan kepada para hadirin yang ingin bertanya. Ya, di sini sudah ada, coba angkat tangan lagi. Ya, ada tiga pertanyaan. Ya, sementara ada 3 pertanyaan dulu sekarang ya. Untuk yang di kolom komentar kita masih menunggu ya. Ya, silakan yang pertama. Cek. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertanyaan ini sebenarnya tertuju sama Restu Mandan. Namanya siapa? Sorry. Perkenalkan, nama saya Gesa dari Prodi Tari semester 8. Pertanyaan ini yang berikan ke Restu. Jadi yang masih bingung apa bedanya Lare sama Duke. Oke, ini kawan sukses. Ya, terima kasih Gesa. Jadi untuk Gus Restu ya, pertanyaannya seputar judul Gus ya. Perbedaan antara Lare dan Duke ya. Definisinya menurut Gus Restu. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua dari siapa? Alif. Ya, silahkan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Alif. Terima kasih kepada semua programmer
sudah menampilkan karya yang luar biasa. Saya mau bertanya kepada semua koreografer, apa sih motivasi Anda untuk membuat karya seperti ini, dan apakah waktu menjadi kualitas dalam suatu karya? Gimana sih pandangan Anda tentang waktu dalam berproses untuk karya Anda tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Alid. Jadi pertanyaannya ditujukan untuk semua pengisi ya. Yang pertama itu terkait dengan motivasi ya. Jadi apa yang memotivasi teman-teman untuk menampilkan karya seperti yang tadi sudah dipresentasikan. Kemudian yang kedua, apakah waktu itu menjadi tolak ukur di dalam menunjukkan kualitas daripada karya teman-teman ya. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga. Ya, silakan Dearta. Tes. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Karuniarta. Saya mahasiswa tari semester 8. Saya mau bertanya sama Brigus Suro. Saya apresiasi sekali karyanya tadi. Terus saya juga mendengar dari penjelasan singkatnya bahwa karya ini terinspirasi dari mimpi, dan dalam mimpi itu ada seorang guru yang melantunkan lagu tapi tidak terlihat wujudnya secara fisik. Nah, tadi saya lihat itu ditampilkan secara fisik gurunya. Nah, kenapa itu ditampilkan secara fisik? Kenapa tidak mungkin bayangan ataupun suaranya saja seperti itu? Terima kasih. Ya, sama Dearta. Ya, jadi kita pada tiga penanya dulu ya. Setelah dijawab baru kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang pertama, silahkan Gus Restu dulu ya. Oke, langsung saja dengan pertanyaan yang pertama dari Kak Kesa. Apa perbedaan lare sama duka? Menurut saya pribadi, sama aja. Namun kenapa saya menggunakan lare? Menurut saya pribadi itu yang pas dengan kata rari. Kalau duka rari kan kurang pas rasanya. Kalau lare rari ya serasi jadi. Oke, itu yang lalu ke pertanyaan Kak Alid, apa motivasi saya berkarya ini? Jadi motivasi saya berkarya ini, karya ini tidak hanya dipentaskan di sini saja. Rencananya saya akan pentaskan dimanapun ada kesempatan. Karena karya ini saya buat untuk mengkritik kritik sosial, di mana semoga saja karya ini bisa didengar oleh masyarakat luas, bahkan tujuannya juga pemerintah agar lebih perhatian terhadap anak-anak kecil yang jualan tisu di jalanan tersebut. Lalu apakah waktu itu penting? Menurut saya sangat penting sekali, karena saya proses ini proses ketubuhan olah tubuh untuk adik-adik saya sendiri aja kurang lebih 2 bulan, untuk karya ini 1 bulan. Ya, sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alid ya. Alid, di mana Alid? Ya, langsung saja. Ya, motivasi saya untuk membuat karya ini sama halnya dengan Gus Restu tadi, mengkritik dari tindakan atau aksi-aksi ya. Di sini saya juga ingin memberi sebuah kritik atau teguran juga untuk mereka yang di luar sana yang selalu meremehkan orang-orang yang ingin sedang berproses untuk maju ya. Di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada batasan gender atau tidak ada batasan jenis kelamin untuk menarikan sebuah tarian, baik itu laki-laki maupun perempuan. Di sini kita yang namanya seniman atau seorang pelaku seni
berhak untuk melakukan atau menampilkan sebuah karya apapun, dalam bentuk apapun, dalam genre apapun, dalam aliran apapun, dan dalam wujud apapun. Di sini tidak ada batasannya. Dan saya ingin memberikan pesan juga untuk seluruh teman-teman yang sedang suka atau sedang menikmati masa-masa berproses, jangan pernah untuk berhenti melakukan proses berkarya. Karena itu paling penting untuk kita yang namanya sebagai seorang seniman atau sebagai seorang pengkarya. Dan yang kedua, mengapa waktu itu berpengaruh? Menurut saya sangat berpengaruh karena yang namanya berproses tidak bisa tidak bisa dalam waktu yang singkat. Dan ini pun konsep saya juga lama rentetannya. Ini sudah sangat lama juga, kurang lebih ada 1,5 bulan saya bermimpi, tapi saya masih bingung untuk menyampaikannya lewat apa. Dan pada akhirnya saya mendapatkan sebuah kesempatan di sini, lalu saya berproses bersama dengan teman-teman, dengan Laras, dengan Tiara, dan saya di sini berproses untuk mematangkan lagi apa yang ingin saya sampaikan di sini. Dan pertanyaan dari Dearta, ya, terima kasih banyak De atas apresiasinya. Ya, kenapa menampilkan secara fisik? Karena di sini saya berpikir penontonnya tidak hanya seorang seniman, tidak hanya sebagai seniman saja, tapi juga orang awam yang tidak mengerti dengan apa sih apa sih yang ditampilkan, kok itu ada ini ya, kok itu ada anunya ya. Nah, saya ingin di sini mengemasnya secara ringan agar mereka yang menonton lebih mudah mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Dan saya ingin menyampaikan sosok guru ini ada, tapi saya tidak bisa melihat karena di sini dalam mimpi tersebut saya tertutup matanya, saya tidak melihat sosok guru tersebut, tapi saya merasakan beliau memegang saya secara fisik, begitu Dearta. Ya, terima kasih, mungkin itu jawaban saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Alif. Jadi di sini motivasi dari kami membuat garapan ini, di mana kami motivasi dari diri kami sendiri sebagai seorang wanita. Kemudian kami melihat ibu kami sendiri, bagaimana ia di rumah dengan bebannya untuk bekerja dan juga mengurus rumah tangga, bagaimana ia merasakan beban dalam hidupnya, mengurus anak, orang tua yang ada di rumah, sehingga dari sana muncul inspirasi bagi kami untuk membuat karya ini. Karena bagi kami seorang wanita itu tidak hanya harus berada di rumah, namun harus bebas menggapai dan mencari jati dirinya untuk mampu mewujudkan prestasi dan memberikan suatu hal yang tinggi bagi dirinya sendiri. Terima kasih. Itu jawaban saya untuk Kak Alif. Kemudian saya ingin menjawab apakah waktu itu sangat penting. Menurut saya dan menurut Oming Erna, waktu itu sangat penting dalam sebuah proses. Dimana ketika kita melakukan proses tidak dengan maksimal, maka kita itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya menambahkan sedikit. Nah, dalam proses itu tentunya begitu banyak drama tentunya dalam proses ketika gimana kita meluapkan emosi sehingga terwujudnya karya ini bisa ditampilkan di depan kalian semua. Nah, untuk lalu untuk motivasi kenapa juga kita mengangkat Wadon ini menjadi judul karya kita, karena zaman sekarang itu wanita itu juga tidak sama rata kedudukannya dengan pria maupun wanita. Maka dari itu kami ingin kedudukan wanita itu juga dianggap sama rata oleh dengan laki-laki. Sekian dari jawaban kami, semoga dapat diterima dengan baik. Ya, sekian. Kan udah semua dijawab loh. Oke, Pak Dek cuma mau menambahkan sedikit stressing, terutama jawaban Bu Salit tadi ya. Kiranya nanti dicari juga di dalam kamus atau ditanyakan juga. Tapi menurut Pak Dek, antara lare dan dukun itu tidak sama.
Nah, masih ada perbedaan karena kan dalam konsep kita sudah disebutkan ada catur bekal titiang pasti suka duka lara pati kan. Jadi kenapa disebutkan 4 karena memang ada perbedaannya. Sedikit perbedaannya menurut Pak De, duka itu memang dari segi kehilangan, jadi kematian gitu, jadi kehilangan, jadi berduka gitu. Kehilangan harta benda jadi kita berduka. Jadi kalau lara itu memang miskin, memang dari suruhnya memang turunan gitu. Belum ditenik ya salah apa yang miskin lara seperti karya tadi, tapi dia menghadap isu kecil-kecil yang ini ke menurut Pak De itu. Semoga sebagai pemahaman semoga bisa diterima. Nah kemudian masalah motivasi, ya jelas motivasinya berbeda-beda. Seperti Pak De sendiri satu motivasinya misi bulan menari, ngisiin kayunya Pak Lurah gitu. Yang kedua juga motivasi diri sendiri, mencoba kemampuan Pak De setua ini apakah masih mampu untuk berkembang setua ini walaupun jiwa masih tetap muda kayak Pak Lurah gitu. Berusaha tapi ternyata memang tidak kuat gitu, kena kan gede gitu, tapi menemang menikah kan sudah mulai senang-senang hingga menikah kan pun telah belum besu gitu. Nah terus kemudian masalah waktu ya jelas berproses juga proses itu, makanya kalau TA kan buat 3 bulan sebelumnya gitu. Jadi waktu proses juga penting, waktu penampilan untuk apa nih gitu. Seperti Pak Det maka tidak mau berapa menit sehingga dia ngatur waktu yang kecil dia mungkin 5 menit 10 menit gitu. Jadi berapa menit gitu. Jadi memang perlu kita pentas di Art Center PKB itu namanya pentas dalam rangka istilahnya kan sedang tadi 45 menit berada mungkin 45 menit. Jadi kita berproses di sanalah waktu dituntut. Bagaimana yang ceritanya 8 menit lebih dibuat 45 menit. Jadi waktu sangat penting. Kita perlu jelaskan lagi. Terima kasih. Ya, demikianlah tadi jawaban dari masing-masing penampil pada malam hari ini. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan dari kanal YouTube dari Coki semester 6 Prodi Tari, akan mau bertanya kepada Wigo Sura ya. Bagaimana filosofi tembang dari karya Kayun tersebut? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian selanjutnya untuk teman-teman yang ada di sini, apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan mengacungkan tangan. Oh, banyak ya. Angkat aja dulu, angkat dulu tangannya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, silakan dulu. Halo, selamat malam semua. Pertama aku mau ngucapin selamat buat seluruh penampil dan juga kreator yang sudah menampilkan karyanya di sini. Saya ada dua karya yang membuat saya mengamati 2 karya yang menurut saya menjadi menjadi menarik untuk ingin saya tanyakan dan saya ingin mengutarakan apa yang tadi sudah saya baca dari apa yang sudah ditampilkan. Namun dari keempat penampil ini, aku melihat tuh ada persamaan gitu, ada kesamaan yang sama gitu, seperti keempat-empatnya cenderung mengutarakan ya perasaan pribadi dari masing-masing gitu, dan juga sama gitu perasaannya sedih gitu. Aku melihat kan dari sinopsis, dari karyanya, dari geraknya, dari mimiknya yang membuat itu menurut aku menjadi terlalu mendramatisir yang sudah drama gitu. Gak tahu ini sesuai sama apa yang aku baca ya gitu. Namun aku sangat tertarik dengan karya yang ketiga,
karya yang klasik, karena aku juga nggak tahu bahasa Bali ya, aku tidak mengerti bahasa Bali, namun aku melihatnya di situ intens gitu, intens juga, dan juga secara apa ya, aku melihatnya tuh ada beberapa part yang membuat aku terkesan gitu, tapi kecil, namun mungkin itu bisa lebih dikembangkan lagi, dan itu sangat menarik buat aku. Kayak aku melihat shadow, dan aku melihat shadow antara shadow yang kentara di mata penonton, dan shadow antara kamu dan tubuhmu, antara kamu dan imajinasimu, dan antara kamu dengan keinginanmu gitu. Jadi itu yang membuat aku merasa itu sesuatu yang spesial. Shadow itu bayangan yang tidak nyata, itu cuman kamu meyakini apa yang ada, yang kamu yakini sesuai sama apa yang kamu ingin utarakan. Terus yang keempat, penampil yang keempat, Gus Restu. Ya, jadi itu sesuai sama apa yang tadi aku ke distract sama sinopsis yang pertama kali dibacakan gitu kan. Sinopsisnya menyebutkan hidup ini keras, namun kita harus tetap bersyukur gitu. Nah, bersyukur yang aku tangkap tuh karena terlihat aku tuh menarik gitu, anak-anak kecil yang kamu pilih sebagai penari yang kamu pilih dengan semua konsep yang kamu hadirkan gitu. Namun yang aku lihat dari struktur gerak yang kamu hadirkan di situ, aku malah melihatnya sebagai eksploitasi anak kecil. Itu yang mungkin tadi kamu sampaikan waktu ditanya jawab tadi ya, eksploitasi tentang anak kecil gitu. Cuman aku udah ke distract sama sinopsis yang dibilangnya hidup itu keras, namun kita harus tetap bersyukur itu. Bersyukurnya anak-anak kecil yang apa ya bahasanya, anak-anak kecil yang harusnya bersyukur tuh gimana gitu, itu yang masih belum aku tangkap gitu. Dan dengan hadirnya tisu yang tadi diberikan itu jadi membuat aku mengacaukan imajinasi aku gitu. Jadi cuman secara kepenarian yang kamu pilih itu aku sangat apresiasi sekali. Dan apa ya, itu aja kali ya. Aku mau mengucapkan selamat buat kalian semua. Selamat. Ya, terima kasih. Tadi namanya siapa? Ogi. Ya, itu Ogi ya teman-temannya. Jadi Ogi ini mahasiswa dari IKJ ya. Ya, oke. Ya, selanjutnya mudah-mudahan teman-teman paham ya sama apa yang disampaikan sama Ogi tadi ya. Entah itu berupa pertanyaan, saran atau tanggapan ya, kembali ke teman-teman ya. Silakan. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua atau tanggapan atau saran atau apapun silahkan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Pernyalarasari, biasa dipanggil Laras. Saya mahasiswa S2 Pasca Sarjana Isi dan Pasar. Nah, di sini saya sangat mengapresiasi keempat karya yang telah tampil pada malam hari ini, dan saya juga ikut serta di penampil yang ketiga. Di sini saya tidak akan bertanya ke Kak Gusura karena saya juga ikut berproses. Namun di sini saya akan bertanya di Pak Kadek Winyana, kemudian duet Oming dan Pande, dan juga Gus Restu. Baik, di sini untuk Pak Dek Winyana, saya melihat karya Pak Dek Winyana tadi mungkin dalam bahasa sastranya itu monolog ya. Nah, bagaimanakah cara Pak Dek Winyana itu membagi diri atau cara dalam membawakan monolog itu agar pesannya itu sampai. Kemudian bagaimana cara dalam bermonolog itu, karena mungkin nanti pada saat karya S2 saya akan agak sedikit mirip dengan karya Pak Dek tadi itu, mengatur emosi antara
bermain peran tokoh dan juga menghafalkan sebuah kata-kata atau naskah. Nah itu yang untuk Pak Dek Winyana. Kemudian untuk Oming dan Pandi, berbicara masalah emansipasi wanita itu juga erat kaitannya dengan wanita zaman sekarang itu ada diskriminasi. Nah mungkin Oming dan Pandey tahu diskriminasi wanita itu apa. Nah, apa pandangan Oming dan Erna mengenai kaitan emansipasi dengan diskriminasi? Diskriminasi itu bukan hanya masalah kekerasan fisik, namun juga kekerasan batin ya. Oke, itu untuk penampilan kedua. Kemudian untuk Gus Restu, di sini saya ingin bertanya, Gus Restu kan pakai anak-anak. Nah, cara kita berproses dengan orang dewasa, dengan cara kita berproses terhadap anak-anak itu pasti sangat berbeda. Gus Restu dalam berproses terhadap anak-anak itu apakah mempunyai trik atau cara khusus agar anak-anak itu mengerti apa yang akan Gus Restu tuangkan? Apa kiat-kiat Gus Restu dalam berproses bedanya dengan anak-anak dengan dewasa? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Oka dari Prodi Tari semester 3. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Gus Restu, apa hal yang membuat Gus berpikir bahwa fenomena sekarang keras, dan apa hal yang bernilai pernah Gus lakukan pada fenomena saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sampai 3 pertanyaan dulu aja ya untuk yang live. Ya, jadi yang ulang lagi tadi ada pertanyaan dari kanal YouTube kepada Gus Sura mengenai filosofi tembang dari karya Ayun, ya, itu yang pertama. Kemudian ada pertanyaan dari ada pernyataan dan pertanyaan juga dari Ogi tadi ya kepada Gus Restu dan juga Gus Sura ya mengenai karyanya tadi ya. Jadi silakan apakah Gus Restu dan juga Gus Sura akan menanggapi atau memberikan pernyataan lain, silakan ya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Raras ya. Yang pertama itu terkait dengan teknis monolog, teknis pembagian karakter, pembagian diri di dalam karya yang sudah disajikan oleh Pak Dek Winyana. Kemudian pertanyaan untuk Pandey ya. Itu mengenai diskriminasi ya. Oke. Pada perempuan. Ya, itu jelas ya pertanyaannya ya. Iya. Kemudian Gus Restu tadi ada pertanyaan juga dari Raras juga terkait dengan perbedaan berproses antara anak-anak dan juga teman-teman sebaya atau lebih dewasa lagi. Ya. Kemudian dari Oke juga untuk Gus Restu tentang nilai-nilai apa saja yang sudah Gus Restu terapkan ya, sudah Gus Restu lakukan ya menanggapi dengan isu yang tadi sudah disampaikan melalui karya ya. Silakan siapa dulu yang mau menjawab? Oke, terima kasih banyak yang pertama-tama dari Kak Ogi sudah menanggapi karya saya, mengapresiasi. Saya sangat berterima kasih sekali. Semoga karya ini bisa juga disampaikan kepada mungkin saudara, teman-teman, bahwa jika pernah melihat anak kecil itu di jalanan, mohon juga dibantulah, setidaknya bisa memberi juga membeli tisunya, dan tolong juga untuk semua teman-teman yang ada di sini tentunya, atau bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, jika pernah melihat adik-adik yang menjual tisu di jalanan tersebut, tolong berikan dia pesan, jangan sampai sekolahmu putus, karena pendidikan itu sangat penting bagi karakter diri sendiri. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan Kak Laras. Apa
untuk gini ya proses bersama anak-anak tersebut. Yang pertama cara-cara saya berproses dengan anak-anak tersebut yang paling terpenting yaitu cuma mencari moodnya. Karena kalau kita berproses dengan sebaya atau seumuran, pasti kita sudah bisalah punya tanggung jawab masing-masing itu. Oh, kita harus latihan, harus maksimal, harus dapat karyanya. Misalnya latihan pertama melakukan geraknya, kita emang yang mencontohkannya dahulu, baru kita menyuruh adik-adik tersebut. Dan menurut saya pribadi ini adalah sebuah tantangan bagi saya. Kalau saya berproses sebaya dengan teman-teman, pasti saya yakin karya itu bisa saya buat paling minim 7 hari. Kalau saya bersama adik-adik itu saya tidak yakin karya itu jadi 7 hari. Mungkin itu. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Yoko, apa saya yang sudah dilakukan. Jadi saya sudah pernah wawancara kepada anak kecil yang berjualan tisu itu. Satu di Tukat Bandung saya dapatkan, yang kedua di Alfamart Ringkit, yang ketiga ada di lampu merah di Tonjo sini. Saya selalu berikan saran kepada adik-adik tersebut dan saya beli tisunya untuk kebutuhan karya saya yang saya tampilkan pada malam ini. Dan saya selalu bertanya kepada dia, "Dek, kenapa jualan? Apakah ada yang nyuruh?" Dari ketiga tempat itu, dari ketiga anak-anak tersebut jawabannya sama. Dia ingin membantu orang tuanya, dan dia juga setelah daring itu nggak ada kegiatan, dan dia emang benar-benar ingin meringankan orang tuanya. Kenapa sinopsis saya dibilang hidup ini sangat keras? Seperti itulah. Kita aja seumuran segini, nu istilah Bali ini nataan limo ya orang tua. Coba kita pikirkan seumuran dia sudah bisa berpikir untuk membantu dan meringankan orang tuanya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Coki terlebih dahulu. Untuk filosofinya mungkin tidak terlalu dalam, cuman hanya saja di tembang tersebut ada makna yang tersirat sebenarnya. Mungkin jika teman-teman semua ketika mendengarkan tembang yang pertama itu adalah Ginanda Lingkar Petak yang saya gunakan, yang kedua adalah Semarang Danau dan kembali menggunakan Ginanda Lingkar Petak, dan terakhir tembang Bibirangda atau tembang Gending Rari. Ya, yang pertama Ginanda Lingkar Petak itu liriknya menceritakan tentang apa yang terjadi dalam diri saya saat ini, apa yang saya lakukan, yakni tentang mimpi tersebut, tentang apa yang terjadi dengan saya pada saat itu. Dan yang kedua, Semarang Danau tersebut menceritakan atau berisi tentang makna guru saya mengajak saya untuk ayo bangkit, ayo bangun, ayo kita bisa berusaha untuk menunjukkan siapa kamu, siapa Anda, dan siapa kita, seperti itu. Dengan kata-kata Mai bangun atau Lan bangun, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah Ginanda Lingkar Petak kembali. Di sana lebih khusus tentang emosi saya untuk menyampaikan tubuh saya adalah milik saya, bukan milik Anda, dan bukan juga milik mereka, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tembang Rari, yakni Bibirangda, di mana itu biasanya digunakan oleh orang-orang zaman dulu, mungkin pada untuk mempu anak-anaknya. Nah, di sini saya maksudkan tembang Rari puniki saya jadikan sebagai gambaran guru saya mengomong saya, guru saya mengajak saya, guru saya mengajarkan saya, dan guru saya istilahnya mempu yang sehingga saya bisa menjadi seperti ini, seperti sekarang ini. Tidak banyak filosofi yang ada dalam tembang tersebut. Saya hanya menggunakan tembang tersebut untuk menyampaikan perasaan saya, seperti itu. Yang kedua, saya menanggapi dari pernyataan Oki, benar Oki ya?
Ogi, terima kasih atas apresiasinya dan pernyataannya. Sebelumnya saya menyampaikan mungkin Ogi belum paham betul dengan karya saya, walaupun kemarin sempat menonton ketika latihan di sini ya. Di sini kayun, mungkin beberapa dari teman-teman juga belum tahu arti kayun yang sebenarnya seperti apa. Mungkin kalau salah, mohon maaf, Pak Dek. Kayun tersebut menurut saya memiliki makna atau arti tentang keinginan atau apa yang ingin yang ada dalam diri kalian gitu, seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan dari karya ini. Lalu dari Ogi tadi menyampaikan ada dua shadow. Jadi ada shadow dari penonton yang penonton tanggapi dan dari tubuh saya sendiri. Di sini saya masih belum mendapatkan gambaran jelasnya shadow seperti apa yang dimaksud oleh Ogi. Mungkin bisa dijelaskan lagi maksud shadow di sini apa? Karena masih ragu. Saya ingin menanggapi dari itu. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Iya, shadow yang aku maksud ini yang aku baca ya, dan yang aku tangkap. Shadow yang aku maksud adalah shadow yang tadi ada satu adegan yang membuat saya suka dengan shadow itu adalah waktu kamu menghadap ke belakang, itu ada shadow kan yang mantul ke tembok. Nah, itu shadow yang terlihat dari aku, yang terlihat dari audiens, dan juga shadow atau bayangan dari pribadi kamu. Itu yang aku maksud. Itu yang maksudnya yang aku baca, yang terbaca dari diri aku. Nah, itu yang sebenarnya shadow yang aku maksud. Begitu. Terima kasih. Sama-sama ya. Oke, baik. Secara tidak langsung, shadow itu bayangan yang mantul dari tembok itu menyampaikan bahwa mimpi saya berada dengan saya saat ini, dan bayangan itu mengajak saya untuk ayo kembali, seperti itu. Mengajak saya ayo kembali, kamu bisa, seperti itu. Jadi bayangan tersebut menyampaikan dan menggambarkan itulah mimpi saya, itulah yang menjadi sebuah inspirasi saya dalam karya ini, seperti itu. Ya, mungkin sekian yang bisa saya tanggapi dari Ogi, dan pertanyaan yang dari Coki sudah saya jawab dengan sebisa saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya kembali. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Laras, di mana tanggapan saya mengenai diskriminasi wanita. Diskriminasi wanita itu bukan hanya di fisik saja Kak ya, tapi juga ada di batin. Menurut saya diskriminasi pada wanita batin itu malahan lebih terasa daripada ketika kita disakiti lewat fisik. Karena dari garapan kita sendiri, kami berdua juga menonjolkan rasa di garapan ini. Kemudian dari artikel yang sempat saya utarakan tadi pada bicara yang pertama, 90% itu mengenai perasaan, itu wanita. 10% itu berpikir secara logika. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dari pendapat saya mengenai diskriminasi wanita. Seperti itu Kak. Bisa dilanjutkan? Sudah. Baik, saya hanya ingin menambahkan saja dari pertanyaan Kak Laras. Nah, jadi zaman sekarang itu tentunya kita harus saling menghargai wanita maupun laki-laki. Jadi saya harapkan laki-laki di sini kita harus saling merangkul bagaimana misalnya wanita itu mempunyai suatu kesalahan. Dari sanalah sebaiknya laki-laki itu harus membimbing dan mengayomi seperti itu agar tidak terjadi wanita itu mempunyai kebatinan dalam dirinya sendiri. Mohon maaf kalau jawabannya kurang jelas. Terima kasih. Ya, pada yang terakhir, terima kasih anak-anakku semuanya, terutama anakku yang cantik, Laras. Terima kasih sudah mengapresiasi, dan Pak Dek sangat senang sekali kalau nanti
anakku Laras bisa menampilkan drama monolog seperti ini karena pada tahu kekuatan Laras menari luar biasa. Jadi kekuatan vokalnya luar biasa, suaranya juga bagus. Jadi modal untuk melakukan ini sudah sangat tepat. Seandainya mau, apalagi nanti didukung dengan penampilan virtual yang bapaknya ahli dalam virtual dan sudah pada juga nonton beberapa kali penampilannya. Jadi bagus sekali. Nah, untuk itu kekuatan yang paling penting di sini yang harus menurut Pak Ade adalah kekuatan retorika gitu. Jadi gunakanlah teori retorikanya Pak Dokter. Di sana ada selang-seling bahasa, yaitu ada selang-seling. Jadi dalam penggunaan retorika di sini ada selang-seling bahasa itu yang penting. Itu umpama satu menggunakan bahasa apa, kalau bahasa Indonesia ada bahasa Balinya, kemudian ada pupuhnya, ada kembangnya, kemudian ada paluwakinya dan lain sebagainya. Itu ada selang-seling memperkaya penampilan itu sendiri karena kita berbicara sendiri. Itu dari isinya. Kemudian dari segi tokohnya di Bali juga sudah dari dulu ada istilahnya, nanti bisa ke bapaknya Pak Dus, nanti Pak Kodi dan lainnya. Ada kita mengenal kan Bah Bangun Sakur, kemudian ada Pedung Karang. Nah, Pedung Karang ini karang apa sekarang gitu? Kalau kita mau suasana, karang pedih mungkin ya, karang manis mungkin ya, karang mesra mungkin ya, karang marah mungkin ya, itu harus dibangun. Dan karakter apa yang terus karang tokoh yang pedih Bimo mungkin, sedih Bimo itu mungkin itu umpama gitu. Sedihnya bawa kayak sebenarnya mungkin gitu. Jadi betul-betul kita menulisnya ini. Nah, kalau memang sepintas memang rasanya gampang dalam monolog. Tapi kalau memang sudah dilakukan, ya, kalau dulu Pak Dek melakukan ini dalam 30 menit masih terasa, tapi sekarang tadi 22 menit sudah angki-angki tidak kuat, apalagi kita dengan numpang gitu, dengan paling banyak. Tuh, banyak selain banyak teori juga. Nah, Pak Dek biasanya pasti tetap memakai yang Pak Jelatik juga wujud buat penampilan itu pasti juga dia gunakan. Kita cara membentuk, kemudian kita pesan apa yang kita sampaikan. Nah, dari di sana kita baru talentnya ini. Nah, dari segi talent kan Laras juga tidak bermasalah gitu. Cuma kita membuat konsepnya saja, terus kemudian alurnya seperti apa. Bagi sekarang persum gitu sudah gampang rasanya gitu. Nah, Pak Dek sarankan jangan mundur dari ide itu. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada keempat penampil atas jawabannya. Baik, karena sudah mengingat waktu ya, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 9:30 malam ya. Jadi sesi tanya jawab kami sudahi dulu. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh para penampil tadi bisa kita garis bawahi, hal yang menarik adalah kemudian secara tidak langsung ya, atau secara tersirat memang dari masing-masing penampil ini ingin menyampaikan sebuah kritik ya, kritik sosial kepada kita semua terkait dengan konsep yang disajikan masing-masing ya, dan isu yang diangkat masing-masing oleh para penampil. Dan itu yang rasa menarik ya untuk bisa kita mengerti, kita pahami, dan juga akhirnya kita implementasikan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari ya, karena ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kritik sosial ya. Baik, jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada keempat penampil dan juga kepada hadirin sekalian yang masih setia menonton acara New Bulan Menari pada malam hari ini, baik secara live maupun secara daring di kanal YouTube Sari Art. Sampai berjumpa kembali pada New Bulan Menari bulan depan di tanggal yang sama pada bulan April. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada para penampil, kita bisa berdiri dulu memberi salam terakhir sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Kembali membuat sesi foto dulu, foto bersama, silakan. Oh ya, Sudah.
Ya baik, saya tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam.